Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis selanjutnya dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala. Kita masuk pada kesempatan kali ini hadis yang ke-37. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala Al-hadisus sabi'u wa thalathun. Hadis yang ke-37. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani, penjual dan pembeli, bil khiyari, masih memiliki pilihan, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Penjual dan pembeli masih memiliki pilihan selama keduanya belum berpisah. Yakni belum berpisah badan mereka. Ya, masih masih belum berpisah. Ya, masih kelihatan belum pergi dari tempat mereka berjual beli. Fa in sadaqa wa bayyana, maka jika keduanya jujur dan menjelaskan, ya, jujur dan menjelaskan barang yang dijual, burika lahuma fi bai'ihima. Burika, maka diberkahi, diberikan barokah, lahuma, untuk keduanya, penjual dan pembeli, fi bai'ihima, di dalam jual belinya, di dalam jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, dan jika keduanya dusta, wa katama, dan menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat,
muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus, ya, muhiqat, maka dihapus barakatu bai'ihima, keberkahan jual beli keduanya. Jual beli keduanya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara jual beli yang baik. Nah, banyak yang nggak nulis sih, malah ngobrol sendiri-sendiri, gimana maksudnya? Hah? Mau taklim atau buat majelis sendiri? Atau ada yang nyatat gitu, ya, masing-masing kelasnya yang nggak bawa alat tulis, siapa nanti dilaporkan, ya, ada pengawasnya masing-masing, ya, biar tidak banyak suara-suara asing. Udah, kalau saya bicara jangan ada yang bicara. Kalau mau bicara silakan bicara dulu, tak tunggu. Ya, betul. Baik. Sekarang kita sedang membaca hadis dari Rasulullah yang mulia yang menjelaskan tentang tata cara jual beli. Hadis ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita pahami, dikarenakan jual beli itu sangatlah sering kita alami, sangatlah sering kita kerjakan. Ya, setiap hari kita jual beli. Bahkan mungkin sehari bisa berkali-kali. Ya, kalian pergi ke kantin, jual beli. Ya, beli makanan, beli jajan. Nah, itu jual beli. Nah, apakah kita sudah tahu aturannya? Maka kita bahas sekarang dalam hadis ini. Sehingga sangat penting karena berkaitan dengan apa yang kita kerjakan setiap hari. Nah, setiap hari. Supaya tidak terjadi kekeliruan dari apa yang kita amalkan setiap hari. Nah, baik. Kita baca penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, hadzal haditsu aslun. Hadis ini adalah pondasi fi bayanil muamalatin nafi'ah, tentang penjelasan muamalah yang bermanfaat. Muamalah yang bermanfaat. Wal muamalati dharrati, dan menjelaskan muamalah yang berbahaya atau menimbulkan madharat. Nah, ini antara dua pilihan, kemanfaatan ataukah kemadharatan yang akan kita dapatkan. Nah, dalam jual beli kita, dalam muamalah kita. Wa annal fasila bainan nau'aini, dan bahwasanya pembeda antara dua jenis muamalah ini, ya, pembeda antara muamalah yang bermanfaat
atau muamalah yang berbahaya adalah as-sidqi wal bayani. As-sidqi wal bayani, yakni kejujuran dan menjelaskan. Kejujuran dan menjelaskan barang yang dijual. Kalau penjual dan pembeli masing-masingnya jujur, masing-masingnya menjelaskan, sehingga jual belinya menjadi jelas dan tidak ada yang disembunyikan, maka menjadi muamalah yang bermanfaat. Menjadi muamalah yang bermanfaat. Tapi kalau dua ini hilang, dua ini enggak dikerjakan, yakni kejujuran dan menjelaskan barang, maka bisa menjadi muamalah yang membahayakan, bermadharat. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala faman sadaqa fil muamalatihi, maka barang siapa jujur di dalam muamalahnya, wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu alaihil muamalatu, dan barang siapa menjelaskan seluruh apa yang ada pada muamalah itu, ya, pada jual beli itu. Apa yang dijelaskan? Minal awsafil maqsudah, berupa sifat-sifat yang dimaksudkan, ciri-ciri yang ada pada barang. Penjual kalau jujur, ya, barangnya ini bagus ataukah jelek, dia sebutkan, oh ini barangnya bagus. Ciri-cirinya seperti ini dan seperti ini, kuat, terus mereknya ini atau dan sebagainya. Ya, dijelaskan barang yang dijual. Dia jujur. Wa minal uyubi wan naqsi, dan mau menjelaskan berupa aib-aib dan kekurangan barangnya. Ya, kalau barangnya kan terkadang barangnya bagus sekali, terkadang barang itu ada yang kurang bagus. Ya, kalau penjualnya mau menjelaskan, oh ini barangnya kurang bagus ini, ya, karena nggak sengaja jatuh misalkan, ini ada cacatnya, atau mungkin ada yang beset, ya, ada catnya yang tergores, atau apa gitu ya, dijelaskan aibnya, cacatnya. Wah, nanti kalau saya jual terus kasih tahu ini semuanya nggak laku, gimana? Ya, urusan laku nggak laku nomor 2. Kalau itu adalah rezeki, insya Allah laku. Akan tetapi ya harganya nggak setinggi yang bagus kualitasnya. Ya pasti dikorting, dikurangi harganya dari yang barang yang bagus. Bukan kita cari banyaknya uang yang kita dapatkan,
Tapi intinya yang kita cari adalah keberkahan rizki. Nah, keberkahan rizki. Uang kalau kita dapatkan walaupun banyak, tapi enggak berkah, sama saja. Nah, enggak bermanfaat, cepat habis. Nah, uang walaupun sedikit, tapi kalau mendapatkannya dengan cara yang baik, akan diberkahi dan membuat orang yang memilikinya mendapatkan kemanfaatan. Kemanfaatan. Uangnya dirasa nggak cepat habis. Atau dia bisa memanfaatkannya dengan baik dengan uang itu. Kalau uangnya itu dengan uang yang atau rezeki yang berbarokah. Nah, jadi inti jual beli yang kita lakukan adalah mendapatkan keberkahan, ya, bukan banyaknya nominal yang kita dapatkan. Baik. Barang siapa yang jujur dan menjelaskan sifat-sifatnya, kalau ada aibnya, cacatnya dijelaskan, kata beliau, fahadhihi muamalatun nafi'atun. Maka muamalah ini adalah muamalah yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Fil ajili, ketika di dunia. Ya, bermanfaat ketika di dunia. Bimtithali amrillahi wa rasulih. Bermanfaatnya ini dengan sebab melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wassalamati minal ithmi. Sebab yang kedua menjadi muamalah yang bermanfaat adalah selamat dari dosa. Wa binuzulil barakati fi muamalatihi. Dan yang ketiga, dengan sebab turunnya barokah di dalam muamalahnya. Turunnya barokah di dalam muamalahnya. Nah, jadi muamalah yang bermanfaat itu di sini disebutkan karena memenuhi 3 perkara. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang pertama. Ya. Yang kedua, selamat dari dosa, enggak terjatuh di dalam perbuatan dosa. Dan yang ketiga, turunnya berkah, turunnya barokah dalam jual belinya. Nah, ini sebetulnya dalam semua hal, ya, tidak hanya dalam jual beli. Ya, tidak hanya dalam jual beli. Semua hal yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai aturan yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan, maka akan bermanfaat. Nah, akan bermanfaat. Demikian juga selamat dari dosa, enggak jatuh, enggak melanggar ketetapan atau aturan dari Allah, akan bermanfaat. Dan adanya barokah, ya, turunnya barokah. Apa itu barokah? Yaitu subutul khair fi syai', tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Ya, tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Nah, ini muamalah yang bermanfaat. Nah, tapi kalau sebaliknya, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kemudian jatuh di dalam dosa, dan otomatis enggak dapat berkah. Yang enggak dapat berkah.
maka itu tidak bermanfaat untuk kita. Sebaliknya akan membahayakan diri kita. Akan membahayakan diri kita. Nah, wa fil ajilati, dan ketika di akhirat, bi husulis thawabi, akan mendapatkan pahala, wassalamati minal iqabi, dan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat. Ya, di akhirat tinggal senangnya. Ya, dapat pahala, tinggal menuai pahala, memanen pahala, dan selamat dari siksaan. Nah, tapi kalau dari awal sudah melanggar aturan Allah, di akhirat tambah susah lagi, tambah sengsara lagi, nggak tenang lagi, ya, nggak tenang lagi. Nah, maka hendaknya kita pahami dan kita praktekkan sesuai yang Allah dan Rasulnya tetapkan aturannya di dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis ini. Jual beli atau muamalah yang kita lakukan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa man kadzaba wa katamal uyuba. Barang siapa berdusta dan menyembunyikan aib-aib, cacat-cacat barang dagangannya, wa ma fil mafqudi alaihi, di dalam catatan kaki barangkali yang betul adalah la'alla shawab al-ma'qud, ya. Al-ma'qud alaihi, yakni barang yang dibuat akad, barang dagangannya. Barang siapa berdusta dan menyembunyikan aib dan apa-apa yang ada pada barang yang dibuat akad, minas sifati, dari sifat-sifat, ciri-ciri barangnya disembunyikan, ya, cacatnya disembunyikan, maka kata beliau fahuwa ma'a ithmihi, maka dia, orang ini, di samping dia dapat dosa, mu'amalatuhu mamhuqatul barakati, muamalahnya dihapus barokahnya, muamalahnya dihapus barokahnya, ya. Wa mata nuzi'atil barakatu, dan kapan saja barokah itu dicabut, minal muamalati, dari sebuah muamalah, khasira sahibuha, maka akan merugi pelakunya, dunyahu wa ukhrahu, dunia dan akhiratnya, ya, dunia dan akhiratnya. Orang yang jual beli lalu dia dusta, ya tadi demi mengejar keuntungan yang banyak atau mendapatkan barang dengan harga yang murah, tapi dengan cara dusta dan menyembunyikan cacat atau aib barang, nah, maka dia mendapatkan dosa, dia berdosa,
Di samping berdosa, dicabut keberkahan muamalahnya, dicabut keberkahan jual belinya. Nah, kalau keberkahan sudah dicabut, apa yang akan didapatkan? Maka orang yang jual beli itu dia akan rugi. Ya, dia akan rugi. Kalau secara kasat mata mungkin untung. Ya, mungkin untung. Tapi sebenarnya dia rugi. Ya, rugi. Apa artinya dapat uang banyak kalau dapat dosa? Ya, perbandingannya sangat jauh. Ya, lebih mengerikan dapat dosa. Ya, yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan keberkahan dicabut dari jual belinya. Orang dapat untung dari jual beli yang seperti ini, maka ya tadi, ya uangnya nggak barokah, cepat habis. Atau kalau dibelikan sesuatu cepat rusak. Kalau dibelikan makanan akan berpengaruh kepada tubuh kita. Ya, bisa menimbulkan sakit yang mungkin kita nggak sadari. Ya, ternyata sakitnya ini karena makan yang uangnya dari hasil jual beli yang nggak barokah. Dari jual beli yang nggak barokah. Nah, maka keberkahan sangat penting untuk kita dapatkan, ya, untuk kita dapatkan. Baik. Qala rahimallahu taala wa yustadallu bihadzal asli. Dan diambil dalil dengan hadis ini. Ala tahrimit tadlisi, akan haramnya berbuat tadlis, akan haramnya melakukan tadlis, yaitu menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan aib. Ya, biasanya orang kalau menjual sesuatu yang kelihatan di luar barangnya bagus-bagus, ya, besar-besar. Tapi di dalamnya kalau dibongkar ternyata jelek-jelek. Ada yang busuk, ya, kecil-kecil dan seterusnya. Nah, ini aibnya disembunyikan. Ya, aibnya disembunyikan atau ditutupi. Ya, biar nggak kelihatan. Nah, ini diharamkan berdasarkan hadis ini. Wa ikhfa'il uyubi, dan menyembunyikan aib barang tersebut juga dilarang, diharamkan. Wa tahrimil ghisyi, menunjukkan juga diharamkannya penipuan, ya, penipuan. Wal bakhsi fil mawazini wal makayili wadh-dzar'i wa ghairiha, dan diharamkan juga pengurangan di dalam timbangan-timbangan, takaran-takaran atau ukuran, ya. Dzar'i itu dhira', ya, kalau bahasanya dhira' itu hasta atau ukuran meter, ya, ukuran meter. Kan ada barang itu yang ditimbang, ya, ditimbang pakai timbangan, atau ditakar pakai takaran, ya. Ada yang bentuknya meteran, ya, barang-barang ya dimeteri, entah kayu, entah kain atau yang sebagainya. Nah, itu dilarang, diharamkan untuk dikurangi, ya, untuk dikurangi dan lain sebagainya.
fa innaha minal kadhibi wal kitmani, maka itu termasuk kedustaan dan menyembunyikan aib. Wa kadzalika tahrimin najis, demikian pula menunjukkan diharamkannya perbuatan najis. Ya, najis. Najis itu dua orang, ya, dua orang. Ada dua orang. Yang satu penjual, yang satu pura-pura seperti pembeli. Ya, seperti pembeli. Dia nawar dengan harga yang tinggi. Padahal dia maksudnya nggak beli. Maksud dia apa? Supaya yang lainnya mau membelinya dengan harga yang tinggi. Ini penipuan yang direncanakan. Yang direncanakan. Ada kong kali kong, kerjasama. Ya, dia menawar dengan harga yang tinggi supaya yang lainnya mau membelinya dengan harga yang tinggi. Nah, ini najis, dilarang, ya, diharamkan dengan hadis ini. Wal khida'i fil muamalati, diharamkan juga penipuan di dalam muamalah. Wa talaqil jalabi liyabi'ahum, dan diharamkan talaqil jalab, yakni mengambil barang, ya, atau mencegat. Apa mencegat, ya? Bahasa Indonesia mencegat. Orang desa membawa barang, kemudian di tengah jalan dia berhentikan, dibeli sama dia. Ya, liyabi'ahum, supaya dia bisa menjualkan. Supaya dia bisa menjualkan. Au yastariya minhum, atau supaya dia bisa membeli darinya, dari mereka, yang orang yang membawa barang dari desa tadi. Ya. Ini dilarang. Ya, karena apa? Orang yang dari desa, yang pelosok, mereka nggak tahu harga pasar. Ya, nggak tahu harga pasar. Yang bisa jadi harga pasar 20.000. Nah, dia nggak tahu, dia akhirnya dibeli 5.000 mau saja. Karena nggak tahu harga. Karena terlalu pelosok tempat tinggalnya, jauh dari kota. Nah, dari kota. Maka ini dilarang, ya, dicegat di tengah jalan, kemudian dijualkan atau dibeli dengan harga yang murah. Nah, ini dilarang. Karena apabila terjadi akan ada yang dirugikan. Akan ada yang dirugikan, maka dilarang. Nah, kalau sini dekat pasar, ya nggak masuk, ya, karena tahu harga, pasarnya dekat. Ya, ini biasanya yang dari orang yang jauh, ya, jauh dari pasar, yang nggak tahu harga. Wallahu taala a'lam shawab. Baik, insyaallah selanjutnya kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir? Ini syak, ya. Ragu atau khawatir, beda, ya. Ragu sama khawatir, ya. Kalau syak itu ragu. Khawatir itu ada ketakutan, ya. Di sini ada unsur ketakutan. Ada unsur rasa takut. Nah, maka cara menghilangkannya kita hilangkan dengan keyakinan. Dengan keyakinan.
Dan keyakinan itu akan timbul, akan muncul dengan ilmu. Ya, kita belajar itu mendapatkan ilmu sehingga ada keyakinan ini yang benar. Ya, ini yang benar. Sehingga keraguan akan hilang. Nah, keraguan akan hilang, kekhawatiran akan hilang. Nah, tapi kalau enggak tahu ya ilmunya, dia akan ragu, ya. Dia akan ragu dan khawatir terjatuh pada kesalahan. Nah, jadi dengan keyakinan yang diawali dengan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu taala alam shawab. Apa hukum menyentuh perempuan tapi lupa kalau bukan mahram? Kok bisa lupa gimana ya? Kok bisa lupa ini? Mungkin pura-pura lupa. Ini bahaya. Apakah beristighfar itu bisa mengurangi dosa atau bisa meringankan azab dari dosa yang kita perbuat? Nah, istighfar itu apa artinya? Meminta ampun, ya, meminta ampun dari perbuatan dosa. Ya, itu artinya ya bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan. Nah, ya dosa-dosa yang kita lakukan dari dosa kecil. Tapi kalau yang dosa besar harus disertai taubat dengan meninggalkan, menyesali dosa yang kita lakukan. Wallahu taala alam shawab. Apakah boleh kita mengambil untung dari dagangan kita? Kalau boleh, berapa maksimal kita mengambil untung tersebut? Ya, yang namanya jual beli ya pasti ingin untung, ya, ingin untung. Ya, kalau berapa maksimal ya nggak ada batasan sebetulnya. Ya, nggak ada batasannya. Yang penting tidak memadharatkan, tidak memberatkan, tidak terlalu memberatkan si pembeli, ya, si pembeli. Ya. Ya, biasanya kalau terlalu tinggi harga kita, resikonya barang kita nggak laku, kalah harga dengan yang lainnya. Resikonya seperti itu. Nah, kalau terlalu murah ya sedikit untungnya, tapi mungkin cepat, ya, rame, ya. Dan ya masing-masing berbeda-beda, ya, orang ada yang ingin cepat langsung untung banyak, ada yang mau sedikit tapi sedikitnya ini terus-menerus dan banyak. Ya, sama aja sebetulnya, cuma kemungkinan jangka panjangnya bagus yang sedikit tapi pembelinya terus-menerus daripada yang harga tinggi tapi setelah beli satu kali nggak mau beli lagi. Ya. Nah, itu yang nggak ada batasannya, ya. Keuntungan yang kita ambil dari jual beli kita. Wallahu taala alam shawab. Apakah kita kalau sudah memberitahu segala aib barang yang kita jual terus ada cacatnya dan dibeli barang tersebut, apakah uangnya itu haram atau halal? Ya, halal. Karena sudah kita jelaskan. Ya, sudah kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya tapi masih dibeli, ya berarti dia rela dengan kekurangan itu. Ya, dengan kekurangan itu. Nah, ya halal dan berbarokah kalau itu dengan jujur dan menjelaskan aibnya.
Baik. Bagaimana kita ingat cacatnya setelah deal atau sepakat? Ingatnya cacatnya setelah jual beli. Ya, sampaikan setelah kamu ingat. Ya, setelah kamu ingat. Ya, sampaikan setelah ingat selesai jual beli itu. Ya, supaya ada keberkahannya. Allah taala a'lam bishawab. Gimana kalau jual rumah tapi di rumah itu banyak setannya? Apakah kita kasih tahu? Ya kasih tahu saja. Ya, kasih tahu. Urusan mau ataukah tidak ya, yang penting dikasih tahu terlebih dahulu. Ya, biasanya kan kalau ada setannya atau banyak setannya, ada yang nggak mau juga. Ya, ada yang nggak mau. Tapi kalau yang beli itu ahlu tauhid ya enggak apa-apa saja. Dibeli saja nanti diru'yah atau sebagainya. Karena hilang setannya. Allah taala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.